Bayangin cuy, lo lagi jalan sendirian di padang luas, angin kenceng, tanah tiba-tiba bergetar, terus dari balik kabut muncul sosok raksasa setinggi gedung atau T-Rex. Dengan auman keras, dia langsung ngeh kalau ada lo di belakang situ. Pertanyaannya, kalau beneran hidup di zaman dinosaurus, kira-kira kita bisa selamat nggak ya? Nah, sekarang yuk kita bahas seperti apa bumi jutaan tahun lalu. Dan bisakah manusia hidup di era dinosaurus? Bayangin nih, kalau lo tiba-tiba punya mesin waktu dan sekali pencet tombol, lo kebawa balik jutaan tahun lalu. Begitu buka mata, hal pertama yang lo lihat bukan gedung tinggi atau jalan rame yang kayak sekarang, tapi hamparan hutan raksasa, pohon-pohon setinggi gedung, kabut tipis yang bikin suasana agak misterius, dan suara aneh dari kejauhan. Selamat datang di era dinosaurus. Jutaan tahun lalu, bumi kita bukan tempat yang nyaman buat manusia. Bayangin, udara lebih panas, kadar oksigen beda banget sama sekarang. Bahkan serangga-serangga ukurannya jauh lebih gede cuy. Capung misalnya, ada yang punya bentangan sayap sampai 70 cm. Gede banget cuy, hampir seukuran anak kecil. Kalau lo jalan beberapa langkah lagi, mungkin lo bakal ketemu reptil laut purba lagi berburu mangsanya. Atau kalau lagi sial, lo bisa berhadapan langsung sama dinosaurus pemakan daging, sekelas Tyrannosaurus Rex. Nah, biar kebayang lebih detail, yuk kita jalanin bareng-bareng gimana sih rasanya hidup di era dinosaurus. Bumi sempat melewati masa yang gila banget nih cuy. Sekitar 250 juta tahun lalu, ada peristiwa kepunahan massal namanya Permian Extinction. Hampir 90% makhluk hidup di laut musnah cuy. Daratan pun kosong melompong. Dunia kayak direset ulang. Tapi dari kehancuran itu, kehidupan baru mulai bangkit. Reptil-reptil kecil muncul, udara panas, dataran gersang, dan pelan-pelan bumi masuk ke zaman Trias. Nah, di sini cikal bakal dinosaurus pertama kali lahir. Tapi jangan bayangin mereka langsung segede gaban cuy. Awalnya dinosaurus masih imut nih, lebih mirip kadal besar dengan gigi tajam, lari cepat buat berburu serangga dan hewan kecil. Zaman Jura, saat raksasa bangkit, lanjut sekitar 200 juta tahun lalu, kita masuk ke era Jura. Nah, ini dia masa dimana dinosaurus mulai bener-bener gede cuy. Bayangin, lo berdiri di padang luas, terus dari kejauhan kelihatan kawanan dinosaurus jalan pelan-pelan. Tingginya bisa sampai 12 meter. Lehernya menjulang kayak krem di proyek bangunan cuy. Kalau di film biasanya kita duduk tenang ya, kagum ngelihat mereka. Tapi kalau lo beneran ada di sana, gua jamin lo cuma bisa bengong sambil mikir, gue kecil banget ya. Tapi di balik megahnya dinosaurus herbivora itu, ada juga predator sadis kayak Allosaurus. Mereka berburu berkelompok, giginya tajam, dan larinya kenceng. Jadi kalau lo kebetulan ada di tengah kawanan mereka, nasib lo cuma dua pilihan cuy. Kabur atau jadi makan siang mereka tuh. Zaman Kapur atau Sang Raja T-Rex. Kita geser lagi ke zaman Kapur, sekitar 145 juta tahun lalu. Nah, ini masa paling ikonik karena disinilah hidupnya bintang utama, Tyrannosaurus Rex. Bayangin, lo lagi sembunyi di balik semak, tiba-tiba tanah bergetar, burung-burung terbang, terus brar, suara auman gede banget sampai bikin jantung copot. Di era ini, manusia kayak lo boro-boro bisa jadi pemburu. Bahkan kalau cuma jalan santai di padang rumput, kemungkinan besar lo jadi incaran. Tapi nggak semua dinosaurus di zaman Kapur serem cuy. Ada juga yang berbulu mirip burung modern. Dan sebagian kecil bisa dibilang lucu kalau dibandingin dengan raksasa pemangsa. Dari sinilah nanti evolusi jalan terus sampai muncul burung-burung yang kita kenal sekarang. Oke, sekarang pertanyaan penting. Bisakah manusia hidup di era dinosaurus? Jujur aja cuy, kemungkinan besar enggak bisa. Kenapa? Pertama, udara beda banget. Kadar oksigen waktu itu lebih tinggi, tapi komposisi atmosfer bikin manusia modern bisa kesulitan napas. Kedua, suhu bumi lebih panas, hutan lebat dan rawa-rawa luas. Kalau lo nggak kepanasan, ya mungkin kedinginan pas malam karena cuacanya ekstrim. Ketiga, predator ada di mana-mana. Di sana lo nggak ada senjata, nggak ada rumah, bahkan api saja mungkin lo kesulitan bikin. Keempat, serangga raksasa. Jangan kira yang serem cuma dinosaurus.
Bayangin ada nyamuk segede telapak tangan atau lipan yang bisa nyusup ke tenda lo. Singkatnya, kalau manusia tiba-tiba dilempar ke era dinosaurus, umur kita mungkin cuma bertahan hitungan jam atau hari aja nih. Kepunahan dinosaurus. Nah, yang paling tragis adalah akhir kisah mereka. Sekitar 66 juta tahun lalu, sebuah asteroid raksasa menghantam bumi, tepatnya di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Semenanjung Yucatan. Ledakannya luar biasa, setara miliaran bom nuklir meledak bareng-bareng cuy. Dampaknya, api berkobar di mana-mana, tsunami setinggi gedung, langit dipenuhi debu yang menutup cahaya matahari selama berbulan-bulan, tumbuhan mati, rantai makanan rusak, dan akhirnya dinosaurus punah. Tapi jangan lupa, nggak semua makhluk musnah cuy. Ada sebagian kecil hewan yang bertahan, termasuk nenek moyang burung, mamalia kecil, dan dari situlah kehidupan terus berlanjut sampai akhirnya muncul kita, manusia. Coba deh bayangin seandainya dinosaurus masih hidup bareng kita hari ini. Jalan tol mungkin harus punya terowongan anti dinosaurus, dan manusia mungkin gak pernah jadi penguasa bumi kayak sekarang. Untungnya semua itu cuma ada di film dan imajinasi gue ya cuy. Tapi jejak mereka masih bisa kita lihat lewat fosil, tulang, dan penelitian para ilmuwan. Kesimpulannya, jadi bumi jutaan tahun lalu itu jauh berbeda dari yang kita kenal sekarang. Hutan lebat, iklim ekstrim, makhluk-makhluk raksasa berkeliaran, dan suasananya lebih mirip dunia alien dibanding rumah. Dan jawabannya, manusia gak mungkin bisa hidup di era dinosaurus. Kita terlalu rapuh buat bertahan. Tapi dari kepunahan dinosaurus kita belajar satu hal. Kehidupan di bumi selalu berubah. Yang kuat belum tentu bertahan, tapi yang bisa beradaptasilah yang akan menang. Jadi kalau lo ditanya, bisakah kita hidup di era dinosaurus? Jawabannya simpel, bisa sih, tapi mungkin cuma beberapa jam. Oke, sekian dulu dari gua. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifin lonceng notifikasinya.